program TVR 17 bersama saya Vincent Aldi. Tepat pukul 17 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan kepada Anda sejumlah informasi paling baru dan menarik tentunya seputar kinerja dan kegiatan DPR RI yang telah disajikan oleh redaksi TVR Parlemen. Dan pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 17. Selengkapnya. Komisi 12 DPR RI menerima kunjungan kehormatan Duta Besar Indonesia untuk Kuwait Lena Mariana. Ketua Komisi 12 DPR RI Bambang Patijaya menyampaikan DPR RI menyambut baik potensi investasi migas dari Kuwait. Komisi 12 DPR RI menerima kunjungan kehormatan Duta Besar Indonesia untuk Kuwait Lena Mariana. Pertemuan ini membahas peningkatan kerjasama antara Indonesia dengan Kuwait Foreign Petroleum Exploration Company terkait sektor migas. Ketua Komisi 12 DPR RI Bambang Patijaya menyampaikan DPR RI menyambut baik potensi investigasi migas dari Kuwait yang diprediksi mencapai 10 miliar US dollar. Investasi ini dinilai selaras dengan target pemerintah untuk mewujudkan swasembada energi, sekaligus mendukung target pertumbuhan ekonomi sebesar 8% dalam 5 tahun ke depan. Menurut Bambang, investasi dari Kuwait perlu difasilitasi dan mendapat akselerasi agar lebih masif dan konkret. Kita perlu dalam 5 tahun ke depan itu paling tidak ada sekitar 13.500 triliun. Ya, dan puncak menurut skema yang disampaikan oleh Kementerian Investasi kepada kami, di tahun 2027 itu akan tercapai 8%. Tapi paling tidak grafiknya itu naik dari 1.800, akhirnya di tahun 2027 itu tercapai sekitar kurang lebih lah ya 3.000 triliun investasi ya, di tahun 2027-nya. Nah, untuk itu peluang-peluang investasi dari Kuwait kami sambut baik. Bambang menambahkan, pemerintah telah membuka sejumlah blok migas untuk investasi melalui Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi. Saat ini, Kuwait telah memiliki 2 blok dan sebelumnya telah berinvestasi di blok Natuna. Andini dan Aang, TVR Parlemen, melaporkan. Panitia Kerja Haji Komisi 8 DPR RI berhasil menurunkan biaya haji tahun 2025 sebesar 4 juta rupiah. Ketua Komisi 8 DPR RI Marwanda Sopang mengatakan ketelitian dan kecermatan yang dilakukan tim panja haji mendapatkan respon positif dari Presiden Prabowo. Panitia Kerja Haji Komisi 8 DPR RI berhasil menurunkan biaya haji tahun 2025 sebesar 4 juta rupiah. Dengan kata lain, biaya haji tahun 2025 mengalami penurunan dari 60 juta rupiah menjadi 55,4 juta rupiah. Hal itu dapat dicapai dengan mengurangi beban jamaah dan penghematan terhadap nilai manfaat sebesar 6,8 triliun rupiah. Ketua Komisi 8 DPR RI Marwanda Sopang mengatakan ketelitian dan kecermatan yang dilakukan tim panja haji mendapatkan respon positif dari Presiden Prabowo. Tadi kita sudah melaporkan ke Presiden dan beliau menyambut baik apa yang kita lakukan. Sekalipun sebetulnya dia menunjukkan masih belum puas, masih mungkin untuk diturunkan. Apakah masih dilakukan penurunan? Kami kira tidak, karena sudah kita putuskan. Dan kita berharap bahwa Presiden agar segera menerbitkan Kepres supaya pelaksanaan ibadah haji ini bisa segera kita mulai. Karena menurut undang-undang setelah disahkan oleh DPR harus ada Kepres. Lebih lanjut Marwan menjelaskan, temuan Pansus Hak Angket Haji tahun 2024 berhasil mengungkap fakta adanya penyalahgunaan kuota. Berdasarkan temuan itu, tim panja haji tahun 2025 melakukan pengawasan dan kinerja maksimal hingga terjadi penghematan anggaran sekitar 870 miliar rupiah. Tak hanya itu, dalam pembahasan penyelenggaraan haji mengemuka usulan untuk melibatkan aparat penegak hukum sebagai upaya mencegah terjadinya penyimpangan. Ajib dan Temi, TVR Parlemen, melaporkan. Realisasi anggaran Sekjen DPR RI tahun 2024 lebih rendah dibandingkan anggaran Sekjen 2023. Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar meminta seluruh unit kerja di Sekjen DPR RI untuk terus berupaya meningkatkan realisasi anggarannya di tahun anggaran 2025.
Realisasi anggaran Setjen DPR RI tahun 2024 hanya 98,54%. Capaian ini lebih rendah dibanding tahun 2023 yang mencapai 99,23%, serta di bawah target yang ditetapkan BURT DPR RI yaitu 99%. Merespon hal itu, Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar meminta seluruh unit kerja di Setjen DPR RI untuk terus berupaya meningkatkan realisasi anggarannya di tahun anggaran 2025. Indra mengingatkan setiap unit kerja agar tidak lagi menggunakan kegiatan perjalanan dinas sebagai cara mempercepat realisasi dan penyerapan anggaran khususnya menjelang akhir tahun. Untuk itu inovasi dan kreativitas diperlukan agar realisasi anggaran dapat diperbanyak melalui kegiatan yang sesuai tugas pokok dan fungsi instansi. Tahun 2025 ini unit kerja harus lebih inovatif dan kreatif melaksanakan realisasi anggaran. Jangan hanya mengandalkan kegiatan perjalanan dinas untuk mendongkrak realisasi anggaran, melainkan harus digunakan untuk kegiatan yang mendukung langsung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta memberikan manfaat langsung bagi stakeholder kita. Di sisi lain, Indra juga meminta setiap unit kerja untuk berhati-hati dalam menggunakan anggarannya, sebab publik dan pimpinan DPR RI turut mengawasi penggunaan anggaran setiap instansi pemerintah, baik di pusat maupun di daerah. Ken dan Handoko, TVR Parlemen melaporkan. Rencana kenaikan tarif pajak pertambahan nilai atau PPN secara umum pada 2025 dari 11% ke 12% batal mulai 1 Januari 2025. Kenaikan ini hanya akan berlaku untuk barang-barang kategori mewah. Informasi selengkapnya kami hadirkan usai jeda. Tetaplah di TVR 17. Terima kasih Anda masih bersama kami di TVR 17, pemirsa. Keputusan pembatalan kenaikan tarif pajak pertambahan nilai atau PPN 11% ke 12% mencerminkan keberpihakan pemerintah kepada rakyat kecil. Tentunya hal ini dapat tercapai berkat koordinasi intensif antara DPR RI dan pemerintah dalam mengakomodir aspirasi masyarakat. Simak informasi mendalam yang telah dirangkum oleh tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen editorial Parlemen berikut ini. Hari ini pemerintah memutuskan bahwa kenaikan tarif PPN dari 11% menjadi 12% hanya dikenakan terhadap barang dan jasa mewah.
yaitu barang dan jasa tertentu yang selama ini sudah terkena PPN barang mewah. Contoh, pesawat jet pribadi, kapal pesiar, yacht, kemudian rumah yang sangat mewah. Untuk barang dan jasa yang selain tergolong barang-barang mewah, ya, tidak ada kenaikan PPN. Untuk barang dan jasa yang merupakan kebutuhan pokok masyarakat yang selama ini diberi fasilitas pembebasan atau dikenakan tarif PPN 0% masih tetap berlaku. Pemerintah membatalkan rencana kenaikan tarif pajak pertambahan nilai atau PPN secara umum pada 2025 dari 11% ke 12%. Kenaikan tarif hanya akan diberlakukan untuk barang-barang kategori mewah mulai 1 Januari 2025. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menyatakan kebijakan ini merupakan hasil koordinasi intensif antara DPR RI dan pemerintah dalam mengakomodir aspirasi masyarakat. Keputusan ini mencerminkan keberpihakan pemerintah kepada rakyat kecil. Meskipun potensi penerimaan negara menjadi 3,2 triliun rupiah dari potensi 75 triliun rupiah jika diberlakukan secara penuh. Namun langkah ini menunjukkan keberanian pemerintah untuk mendahulukan kepentingan rakyat. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia memberikan apresiasi kepada pemerintah Prabowo Gibran yang telah menerima aspirasi rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Hasil pertemuan pada tanggal 5 Desember 2024 antara perwakilan DPR RI dengan Presiden Prabowo telah memutuskan beberapa hal yang kemudian hasil keputusan itu pada hari ini diumumkan oleh Presiden Prabowo menjadi penerapan undang-undang harmonisasi peraturan pajak yang pro rakyat. Dengan penerapan kebijakan ini hanya menambah 3,2 triliun rupiah pada APBN 2025 dari potensi penerimaan 75 triliun rupiah apabila kenaikan PPN menjadi 12% diberlakukan penuh pada semua barang dan jasa. Ini tentunya pilihan yang sulit bagi pemerintah. Namun kami apresiasi yang sebesar-besarnya kepada pemerintah yang lebih mengedepankan kepentingan rakyat kecil. Lebih lanjut, Presiden juga menegaskan komitmen pemerintah untuk memberikan paket stimulus dengan total 38,6 triliun rupiah untuk masyarakat. Di antaranya, bantuan beras untuk 16 juta penerima bantuan pangan sebanyak 10 kg per bulan, diskon 50% untuk pelanggan listrik dengan daya maksimal 2.200 volt ampere, hingga pembiayaan industri padat karya. Ketua Komisi 7 DPR RI Saleh Partaunan Daulay mengapresiasi langkah ini sebagai strategi yang tepat untuk menjaga stabilitas sosial dan ekonomi. Stimulus ini diharapkan meringankan beban masyarakat, khususnya kelompok menengah ke bawah, sekaligus memastikan kenaikan PPN tidak mengganggu keseimbangan sosial. Kebijakan ini juga diharapkan dapat menjadi daya tarik bagi investor asing. Jika stabilitas sosial dan ekonomi terjaga, akan ada lebih banyak investor yang percaya untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Pak Prabowo telah mengeluarkan keputusan untuk memberikan stimulus sebesar 38,6 triliun bagi masyarakat kita. Di sana ada banyak benefit atau manfaat yang akan bisa diambil oleh masyarakat, termasuk misalnya bantuan beras misalnya, kemudian pengurangan pembayaran tarif listrik sebesar 50%. Ini menandakan bahwa Pak Prabowo itu memikirkan betul, memang ada kenaikan untuk PPN 12%, tetapi dia tidak mau kalaupun misalnya ekses daripada kenaikan itu bisa mengganggu stabilitas kehidupan sosial, politik, dan ekonomi masyarakat kita di luar mereka yang mampu. Arahan Presiden bahwa PPN 12% hanya untuk barang mewah merupakan langkah yang pro rakyat. Meski demikian, hal tersebut harus diikuti dengan pelaksanaan teknis oleh Kemenq yang sederhana dan jelas untuk menghindari keresahan di kalangan masyarakat dan pelaku usaha. Penerapan kebijakan pajak yang harmonis dan pro rakyat ini
diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat tanpa mengabaikan kebutuhan pembangunan nasional. Pemirsa, blank spot telekomunikasi yang terjadi di 316 titik di Kalimantan Tengah menjadi sorotan Komisi 1 DPR RI. Hal ini menyebabkan sejumlah pelayanan publik dan kebutuhan masyarakat terganggu. Seperti apa informasi selengkapnya? Jangan kemana-mana, tetaplah di TVR 17. Halo, saya Meli Guslow. Saya dari fraksi Partai Gerindra, daerah pemilihan Dapil Jawa Barat 1. Kalian sedang menyaksikan program Di Balik Kursi. Sebenarnya dunia politik, dunia yang betul-betul nggak pernah terbayangkan sebelumnya. Sama sekali, 1% pun nggak terbayangkan. Tapi ketika saya punya profesi sebagai pencipta lagu, sebagai musisi, ada beberapa hal yang sepertinya memang harus saya perjuangkan di dalam, khususnya di Undang-Undang Hak Cipta yang masih banyak harus dibenahi. Si para seniman gitu. Ngomongin soal seni itu bukan cuma di lagu aja ya, kita melebar ke budaya dan lain-lain. Hari lahirnya engkau Indonesia, merdeka, sekali merdeka tetap merdeka. Deg-degan. Mendadak lupa, let's dance together. Get on the dance floor, the party will start. Like this. Let's dance together, let's party and turn off the light. Aku lagu sendiri suka nggak apa. Tetap kahiji, rukun sakabehna, gitulah pokoknya mah. Segera, hanya di TVR Parlemen. Terima kasih Anda masih bersama kami di TVR 17, pemirsa. Anggota Komisi 1 DPR RI, Andina Tresia Narang, meminta Kementerian Komdiji untuk segera turun tangan mengatasi persoalan blank spot di Kalimantan Tengah. Mengingat ada dugaan infrastruktur BTS atau Base Transceiver Station yang tidak berfungsi maksimal. Untuk selengkapnya berikut laporan rekan kami Hendra Sunandar dari Senayan, Jakarta. Ya, baik pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada, seperti diketahui bahwa saat ini masih terjadi blank spot di beberapa titik di wilayah Kalimantan Tengah. Nah, menurut data yang kami himpun ada sebanyak 316 titik terjadinya blank spot yang kemudian ini meluluhlantakkan pelayanan publik dan juga sinyal internet yang ada di sana yang kemudian ini mengganggu stabilitas dan juga aktivitas yang ada di Kalimantan Tengah. Nah, tentu ini menjadi sorotan dari Komisi 1 DPR dan kami akan membahasnya bersama dengan anggota Komisi 1 DPR, yakni Ibu Andina Tresia Narang dari fraksi Partai Nasdem untuk daerah pemilihan Kalimantan Tengah. Ibu, terima kasih atas waktunya, Bu. Bu, terkait dengan kondisi blank spot ini, Bu, apa yang menjadi keprihatinan Ibu dan sekiranya perlu menjadi perbaikan ke depan supaya nanti ini bisa ditangani secara maksimal, Bu ya? Baik, jadi begini. Aspirasi masyarakat Kalimantan Tengah ini bukan baru sekarang saja, tapi sudah lama terjadi. Blank spot ini 316 titik yang terdaftar di Dinas Kominfo di Provinsi Kalimantan Tengah. Jadi titik-titik ini dikarenakan ada BTS-nya, tetapi BTS-nya ini ada yang rusak, ada juga yang tidak berfungsi dengan baik. Dikarenakan Kalimantan Tengah ini kan PLN-nya belum rata, jaringan listrik juga belum rata. Ada beberapa BTS yang menggunakan tenaga surya, yang dimana pada saat tenaga surya itu di charge-nya tidak full, akhirnya lemah titiknya. Dan juga Kalimantan Tengah ini kan besarannya hampir 1,5 kali Pulau Jawa, yang dimana konektivitas satu dengan kabupaten dan kabupaten yang lainnya sangat jauh, dan masih ada kawasan hutan. Nah, inilah yang sangat perlu kita perhatikan
saya meminta kepada Kementerian Komdigi kemarin bahwa ini harus menjadi perhatian khusus untuk Kalimantan Tengah karena kami adalah provinsi penyangga IKN. Kemarin contohnya pada saat COVID, yang dimana semua orang tidak boleh keluar dari rumah, yang dimana sekolah tidak boleh berfungsi dengan baik, dan ada yang mengikuti ujian nasional. Tetapi tidak bisa melakukan tersebut karena tidak ada jalur internet. Kami sampai pernah saya turun ke satu daerah, untuk mendapatkan signal, itu kita harus naik klotok terlebih dahulu ke desa lainnya yang mendapatkan signal. Itu kan harus menjadi perhatian bahwa prioritas dari Pak Prabowo adalah pemerataan internet. Nah inilah permintaan kami kepada Komdigi untuk bisa ditinjau kembali 316 BTS tersebut. Bagaimana? Datanya sudah saya berikan kemarin pada saat RDP dengan Komdigi dan ini saya menunggu jawaban dari kementerian apa saja permasalahannya supaya diidentifikasi lebih jelas dan lebih pasti yang mana yang bisa dikerjakan terlebih dahulu. Karena kami ada 13 kabupaten dan 1 kota. Bu, ini kan artinya ada persoalan, kalau saya lihat ada persoalan kualitas BTS yang dipasang Bu, yang di periode sebelumnya. Nah, ke depan mungkin dari sisi tata kelola keseluruhan Bu terhadap BTS yang sudah ada saat ini, kira-kira dorongan Ibu seperti apa? Oke, pertama, karena sudah ada BTS-nya tetapi tidak berfungsi dengan baik, yang permintaan kami adalah sebagai masyarakat Kalimantan Tengah diidentifikasi terlebih dahulu. BTS mana yang sangat rusak, yang tidak berfungsinya karena apa kan harus dijelaskan tuh. Nah, yang bisa diselesaikan ya cepat diperbaiki dan cepat dicari solusinya bagaimana. Secara teknis kan dari pihak Komdigi lebih mengetahui. Itu permintaan kami. Ada nggak sih Bu rencana ke depan untuk mengajak Kementerian Komdigi untuk bisa meninjau langsung itu? Mungkin ini kan supaya nanti bisa kelihatan mana yang... Saya sudah meminta langsung untuk Ibu Menteri, Ibu Mutia Hafid untuk langsung datang ke Kalimantan Tengah untuk melihat kondisi kami seperti apa. Memang kondisi Kalimantan Tengah itu berbeda dengan Pulau Jawa. Kami satu desa dengan desa lainnya itu sangat jauh jaraknya, berbeda sekali. Jadi saya meminta kementerian untuk bisa melihat langsung keadaan Kalimantan Tengah itu seperti apa. Teriakan-teriakan masyarakat dengan digital ini seperti apa. Karena mereka sangat perlu dengan digital. Karena kalau misalnya tidak ada konektivitas satu dengan yang lainnya, bagaimana generasi muda ini bisa maju? Gitu. Bu, terakhir terhadap masyarakat Kalimantan Tengah Bu, supaya nanti bisa mereka bisa mendengar kira-kira komitmen Ibu ke depan seperti apa Bu untuk Kalimantan Tengah ini? Oke, komitmen saya akan terus menyuarakan aspirasi masyarakat Kalimantan Tengah. Pastinya apa yang bisa saya bantu dari Komisi 1 nanti, dan juga kami dari Kalimantan Tengah itu ada 6 anggota DPR RI yang terpilih. Misalnya saya tidak bisa menghandle dari Komisi 1, saya akan meminta kerjasama dengan teman-teman dari anggota DPR RI lainnya yang dari Dapil Kalimantan Tengah. Dan saya harapkan jangan pernah patah semangat, pasti ada jalan keluar untuk kami di Kalimantan Tengah, dan kami dari DPR RI selalu berjuang untuk kalian di Kalimantan Tengah. Baik Ibu, terima kasih waktunya. Baik pemirsa, demikian wawancara kami dengan anggota Komisi 1 DPR, Ibu Adina Teresia Narang, yang tadi disampaikan bahwa beliau komitmen dan mendukung adanya perbaikan layanan internet dan juga perbaikan BTS yang ada di Kalimantan Tengah, karena memang faktanya sampai hari ini di sana masih terjadi satu blank spot yang kemudian mengganggu aktivitas warga di sana. Dan ke depan nanti Ibu Teresia juga akan mengajak jajaran Kementerian Komdigi untuk bisa meninjau langsung dan melihat secara langsung apa yang terjadi di Kalimantan Tengah supaya nanti bisa ada solusi perbaikan di masa mendatang. Nah pemirsa, demikian yang dapat kami laporkan langsung dari Gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Kami kembalikan ke rekan kami di studio. Selanjutnya pemirsa, apa saja yang menjadi sorotan di media online nasional pada hari ini? Usai jeda tetaplah di TVR 17. Halo, saya Meli Guslow. Saya dari fraksi Partai Gerindra, Daerah Pemilihan Dapil Jawa Barat 1. Kalian sedang menyaksikan program Di Balik Kursi.
Sebenarnya dunia politik, dunia yang betul-betul nggak pernah terbayangkan sebelumnya. Sama sekali, 1% pun nggak terbayangkan. Tapi ketika saya punya profesi sebagai pencipta lagu, sebagai musisi, ada beberapa hal yang sepertinya memang harus saya perjuangkan di dalam. Khususnya di Undang-Undang Hak Cipta yang masih banyak harus dibenahi. Si para seniman gitu. Ngomongin soal seni itu bukan cuma di lagu aja ya. Kita melebar ke budaya dan lain-lain. Hari lahirnya engkau Indonesia, merdeka, sekali merdeka tetap merdeka. Deg-degan. Mendadak lupa. Let's dance together. Get on the dance floor, the party will start. Let's dance together, let's party and turn off the light. Aku lagu sendiri suka nggak apa. Tetap kahiji, rukun sakabehna, gitulah pokoknya mah. Segera, hanya di TVR Parlemen. Terima kasih Anda masih bersama kami di TVR 17 pemirsa. Kali ini kita akan masuk ke segmen media online nasional. Dan mari kita simak isu apa saja yang menjadi sorotan media serta tanggapan dari sejumlah anggota Dewan bersama rekan kami Nazia Sudirja. Terima kasih rekan Vincent dan selamat sore pemirsa dimanapun Anda berada. Kali ini kita akan membahas berita yang menjadi headline di media online nasional pada hari ini. Kita langsung saja pemirsa pada berita pertama, yakni dukung program makanan bergizi gratis. Legislator tekankan pentingnya keberlanjutan dan pengawasan. Dapat Anda saksikan di layar kaca Anda pemirsa. Pemerintah secara resmi luncurkan program makanan bergizi gratis pada 6 Januari 2025 di 26 provinsi yang bertujuan untuk meningkatkan gizi balita, anak-anak, ibu hamil, dan ibu menyusui serta memberdayakan koperasi dan UMKM lokal. Anggota Komisi 9 DPR RI, Neti Prasetyani, nilai program ini merupakan langkah strategis pemerintah dalam memenuhi kebutuhan gizi masyarakat sekaligus memperkuat ketahanan pangan nasional. Sebagaimana diketahui pemirsa, pemerintah telah mengoperasikan 190 dapur pada awal Januari 2025 dan 1.923 koperasi telah terdaftar sebagai mitra program. Keberhasilan program ini memerlukan perhatian serius pada sejumlah aspek dan pemirsa, selain itu pemerintah juga didorong untuk memberikan pelatihan dan akses pendanaan bagi UMKM dan koperasi lokal. Kita beralih ke berita selanjutnya pemirsa yang juga menjadi headline di media online, yaitu Komisi 10 DPR RI minta transparansi pemecatan STY, akan panggil PSSI untuk minta penjelasan. Dapat Anda saksikan di layar kaca Anda lagi pemirsa. Komisi 10 DPR RI desak PSSI berikan penjelasan transparan kepada publik terkait dengan pemecatan Sinteyong sebagai pelatih Timnas Indonesia. Desakan ini disampaikan oleh Ketua Komisi 10 DPR RI Hetifah Syaifuddin yang menilai keputusan tersebut harus didasarkan pada evaluasi kinerja yang objektif dan dipublikasikan secara terbuka. Meskipun hasil yang dicapai di level tertentu belum optimal, Sinteyong telah memberikan kontribusi positif dalam meningkatkan performa timnas kelompok umur dan hal ini perlu menjadi bahan pertimbangan PSSI dalam mengambil keputusan besar. Apalagi mengingat besarnya dukungan masyarakat terhadap pelatih asal Korea Selatan tersebut. Komisi 10 DPR RI juga mengingatkan PSSI mempertimbangkan aspirasi publik terkait dengan keputusan tersebut. Dan pemirsa, itu tadi headline di media online hari ini, yaitu dukung program makanan bergizi gratis. Legislator tekankan pentingnya keberlanjutan dan juga pengawasan, serta Komisi 10 DPR RI minta transparansi pemecatan STY, akan panggil PSSI untuk minta penjelasan. Sekian dari saya, Nazia Sudirja, kembali ke rekan Vincent. Terima kasih rekan Nazia yang telah menyampaikan sejumlah update sorotan dari media online nasional pada hari ini.
Dan pemirsa, segmen media online tadi sekaligus menutup program TVR 17 edisi sore hari ini. Saya Vincent Aldi beserta seluruh kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih dan pamit undur diri dari hadapan Anda. TVR Parlemen, referensi Indonesia.